Sudah 3 hari berlalu sejak kejadian Ian cedera karena dorongan yang Taehyung lakukan dengan tidak sengaja. Ian ingin pergi ke rumah sakit untuk menjenguk, namun mengingat pertengkaran terakhir mereka kemarin membuat niatnya urung. Gas itu sedikit melirik ke arah pintu kamar yang terbuka, kemudian kembali menarik selimutnya sebatas leher yang ia kenakan ketika mengetahui siapa yang datang. Ia dapat merasakan sebuah telapak tangan menyentuh pundak kanannya dengan hati-hati. Apa tangan masih terasa sakit? Ian bergumam pelan sebagai jawaban. Sebenarnya ia hanya beralasan sakit untuk mengistirahatkan sejenak pikiran lelahnya. Kau tidak ingin pergi ke rumah sakit untuk menjenguk Taehyung? Tanya Jaehyun. Pundakku masih terasa sedikit sakit. Mungkin besok aku akan datang untuk menjenguknya, balas Ian. Jaehyun menghela nafas pelan. Ia tahu putrinya itu hanya beralasan. Apa sudah terjadi sesuatu di antara kalian berdua? Ian menyerah dan segera menuruti ucapan sang ayah. Kau adalah putriku, aku sangat mengenal bagaimana dirimu. Jangan berpura-pura kuat jika kau sendiri bahkan tak mampu untuk menahannya, bisik Jaehyun. Ian menarik nafas dalam-dalam, menahan sesak yang mulai menghimpit dadanya. Yang perlu coba terbentuknya kenangan air bening di kedua pelupuk matanya. Kami tidak sedang baik-baik saja. Dia terus menolakku, jawab Ian dengan jujur hampir terisak. Jaehyun membawa sang putri ke dalam dekapan erat, mengusap lembut punggung Ian di sana. Bukan salahmu, hiburnya. Taehyung tidak akan menjadi seperti ini seandainya malam itu dia. Ian berlari sepanjang koridor rumah sakit. Ia sampai di kamar rawat Taehyung dan tak dapat menemukan penghuninya dimanapun. Gas itu memperlambat langkahnya ketika pemandangan taman rumah sakit mulai terlihat. Dari jauh ia dapat melihat Taeha tengah berjalan santai sembari mendorong Taehyung di atas kursi roda. Ian mendekati mereka yang masih belum menyadari kedatangannya. Omoni, bantunya Liri. Taeha segera menoleh. Ian, aku datang kemari. Bukankah Min-seok bilang pundamu masih terasa sakit? Tanya wanita baru bayi itu khawatir. Ian melihat ke arah Taehyung yang hanya terdiam di sana. Mengerti apa yang Ian inginkan, Taeha segera meninggalkan mereka berdua. Mendadak aku membutuhkan toilet. Tidak sebentar ya. Wanita parubaya itu mencoba beralasan agar bisa meninggalkan mereka berdua. Sebelum Taeha pergi, Ian sempat melihat wanita parubaya itu berkata semangat tanpa suara. Ian tersenyum dan mengangguk pasti. Sebagiannya Taeha, Ian melangkah mendekat dan mengambil posisi tepat di hadapan Taehyung, berusaha untuk menyamakan tinggi mereka. Taehyung, aku datang, ucap Ian berusaha mengambil alih perhatian Taehyung. Ian tahu ia tak akan berhasil dalam sekali coba, jadi Ian beralih meraih tangan Taehyung, membawa itu untuk menangkup wajahnya dan berhasil. Jangan pergi Taehyung, aku mohon, pinta Ian lirih. Aku minta maaf karena sudah membuatmu celaka, kumam Taehyung. Itu bukan hal besar, aku melakukannya karena tidak sengaja, balas Ian. Mengenai kepergianku, maaf, tapi aku harus melakukannya, jawab Taehyung tanpa ada nada dingin dan sinis seperti sebelumnya. Kau tidak harus, kata Ian dengan air mata yang mulai mengalir. Aku bisa menerimamu apa adanya. Aku bahagia bersamamu yang seperti ini. Tidak perlu ada yang berubah.
Apa kau ingin mendengar sebuah pengakuan dariku? Tidak, telah Taehyung. Ia merangkul wajah yang di sana, merapanya untuk menghapus lembut air mata itu dengan ibu jarinya. Taehyung, aku mohon. Taehyung merasa lelah. Baiklah, pengakuan apa yang ingin kau ucapkan padaku? Ucapnya pada akhirnya memilih untuk mengalah. Senyum yang sekarang mengembang. Kau sudah berhasil memiliki semua rasa cintaku. Maafkan aku, terlambat untuk mengakuinya. Kau mencoba untuk menghiburku. Terima kasih. Tangan lagi itu kini beralih mengusap rambut Ian dengan sayang. Tidak, Taehyung, aku bersungguh-sungguh. Bisakah kau tetap tinggal? Wajah menyesal yang Taehyung perlihatkan sudah cukup menjadi jawabannya. Jangan pergi, aku bersumpah tidak akan mau menunggumu. Jika aku benar-benar melakukannya, ancam Ian frustasi. Aku tahu kau pasti akan menungguku, balas Taehyung. Ian menggeleng pelan dengan air mata yang semakin deras, namun tak pernah cukup untuk mengurangi perasaan kalutnya. Aku tidak akan melakukannya untukmu, aku serius, Kim Taehyung. Ian berontak pelan. Mengapa kau tak bisa mengerti ucapanku? Kau ini bodoh atau apa? Kau sendiri juga tidak mau mendengarkan ucapanku. Balas Taehyung dengan suara yang terdengar jahil, berpandang terbalik dengan raut tak sabar Ian. Kau begitu keras kepala, selalu memutuskan apapun keinginanmu tanpa mempedulikan perasaanku. Kau, ucapan gadis itu terhenti ketika Taehyung tiba-tiba saja meraih wajah gadis itu dengan lembut dan mulai menghapus jarak di antara mereka. Taehyung melakukannya tak lebih dari beberapa detik, namun cukup mampu membuat bibir Ian bungkam. Aku tidak ingin kau mendengarkanku tanpa kepastian. Kemudian kembali memulai pembicaraan di antara mereka. Wajah Ian merengut mengingat itu. 7 tahun terlalu lama, keluhnya yang membuat Taehyung terkekeh pelan. Ian sungguh merindukan senyuman itu. Ian menyentuh punggung tangan Taehyung dan perlahan mulai menggenggamnya. Tidak bisakah kau tinggal saja di sini? Aku mohon. Mintanya masih belum menyerah. Dokter mengatakan fasilitas di sana jauh lebih baik. Aku harus sembuh. Apa kau tahu saat pertama kali mengetahui jika kedua mataku tak lagi bisa melihat, aku merasa ingin mati saja. Namun saat mengetahui kau selalu setia berada di sisiku, membuatku semakin menginginkanmu. Tapi aku sadar jika lelaki cacat sepertiku tidak akan pernah pantas berada di sisimu, lanjut Taehyung. Kau meragukanku? Tanya Yen tanpa tak terima. Aku tidak mungkin meninggalkanmu begitu saja hanya karena keadaanmu. Aku tidak pernah melakukanmu, jawab Taehyung dengan tegas. Tidak ada yang salah darimu. Semua ini hanya karena aku yang tidak dapat menerima keadaan. Jika kau ingin melihat kita lagi tersiksa, maka biarkan aku pergi. Ian menunduk sedih. Keputusan Taehyung sudah bulat. Berapa lama waktu yang kau janjikan? Tanya gadis itu. Aku tidak tahu, dokter juga tidak dapat memastikan itu, jawab Taehyung. Ian menangis kesal karena laki-laki ia tak mendapat jawaban pasti. Tentukan sendiri saja apa susahnya, paksanya. Taehyung hanya tersenyum lembut mendengar suara protes sang tunangan. Jika aku tak kunjung kembali sampai waktu yang ditentukan, apa kau masih bersedia untuk menunggu? Tentu saja tidak, balas Ian dengan cepat. Kau harus menepati ucapanmu. Laki-laki hanya senyum yang Taehyung tunjukkan. Aku pasti akan segera kembali. Aku bersumpah akan menikah dengan pria lain jika kau tak segera kembali, ancam Ian. Percaya Liana.
Kau sudah terlalu lama di sana. Bisa aku memberiku waktu sejenak bersama tunanganku nonaan? Ian tersentak mendengar suara di belakang. Ia segera berbalik dengan cepat dan menemukan dua orang dewasa, juga seorang anak kecil di sana. Kedua matanya tak salah menangkap jika tiga sosok di hadapannya itu adalah Jung Ko Jeon dan Chun Jae-yeon. Jeon sedikit terdorong ke belakang ketika Yen tiba-tiba menerjang tubuhnya dengan sebuah pelukan erat. Hampir 5 tahun mereka tak lagi bertemu, meskipun keduanya masih saling bertukar kabar jarak jauh. Aku juga Yana, jawab Jiwon yang balas memeluk tubuh Yen lebih erat, mengabaikan Jungko yang kini sudah fokus mengembangkan beberapa kata pelepas rindu pada setunangan yang kini telah tenang di atas sana. Sebelum itu baik Jungko maupun Jiwon memang sudah berencana akan datang menemui Yen, tapi mereka tidak pernah menyangka akan bertemu di sini. Dilihat dari kondisi penyimpanan nafsu Jung Jae-yeon saat ini, sepertinya ia benar-benar merawatnya dengan baik dan rutin datang berkunjung. Tidak ada yang terlalu berbeda dengan terakhir kali saat Jungko datang berkunjung kemari 5 tahun yang lalu. Jungko melihat Ian dan Jiwon yang masih saling melepas rindu. Terkadang Jungko begitu ngeri membayangkan istrinya akan menderita patah tulang lantaran Ian yang memeluknya begitu erat. Juga mengkhawatirkan pipi bulat putrinya yang mungkin saja sebentar lagi akan bengkak karena Ian terus saja mencium juga mencubit dengan gemas bagian itu. Ian menoleh dengan senyum manis yang tak pernah berubah. Sejak pertama kali Jungkook mengenalnya, kasih itu telah menginjak usia 26 tahun sekarang. Namun tak mengapa Jungkook melihat wajah itu tak pernah berubah dan tampak awet muda. Kemudian Jungkook buyar ketika merasakan pelukan Yeon, pelukan hangat seorang sahabat. Tentu saja aku juga merindukanmu, Tuan John, balas Yeon. Jungkook hendak membalas ucapan Yeon ketika Jaeyeon mulai berulah. Merengek meminta untuk digendong karena kakinya mulai terasa pegal untuk terus berdiri. Ciuna, panggil Jungkook dengan memelas. Jungkook hanya pasrah mendengar keluhan sang istri. Dengan setengah hati ia sedikit membungkuk meraih tubuh putrinya yang kini telah berusia 4 tahun. Aku rasa Jaeyeon terus bertambah berat. Jiwon sudah memutar kedua bola matanya di sana. Itu karena dia terus tumbuh. Kau selalu meninggalkan kami berdua demi kebekejaanmu. Itu sebabnya aku tidak tahu jika anakmu sudah sebesar ini. Siri Jiwon. Hanya perasaanku saja atau memang Jaeyeon semakin mirip dengan Jungkook. Padahal saat baru lahir kemarin, ia sama persis dengan Jiwon. Jatuh membiarkan pertengkaran keduanya. Jiwon berlari cepat. Kau orang ke-1000 yang berkata seperti itu. Itu karena aku adalah ayahnya, tambah Jungkook. Ian mengaku setuju. Wajahnya sangat mirip dengan Jungkook, sedangkan sifat lincahnya mirip dengan Jiwon. Itu benar, pas Jiwon. Kau cantik sekali, Jayona. Ian unik merasa sangat cemas sekali padamu. Ucap Ian kembali memainkan pipi Jaeyeon, mengabaikan hal itu yang kini mengistirahatkan kepalanya di bawah Jungkook karena sudah mulai mengantuk. Apa Jiwon yang membuat Ian cepat menoleh ke arahnya dengan raih berkerut heran. Ian unik, kau bilang. Tidak bisa seperti itu, seharusnya Jaeyeon memanggilmu dengan sebutan bibian. Jiwon sudah terkekeh melihat bibir Ian yang mengerucut sebal. Sama sekali tidak pernah berubah. Jayona, apa Ian ini sudah terlihat tua seperti seorang bibi? Tanya Ian penuh harap. Merasa namanya dipanggil, bocah itu segera menegakkan kepalanya dan melihat Ian dengan raut polos di sana. Tak lama kemudian Jaeyeon sudah menggeleng pelan. Ian ini cantik, jawab Jaeyeon dengan nada anak yang terdengar lucu. Pendengar
Setelah jawaban tersebut, Yan tersenyum lebar karena merasa menang dari Ji-un. Terima kasih Jayoni, kau juga sangat cantik dan menggemaskan. Yan malas memuji. Kau dengar sendiri kan Juna, anak kecil tidak akan mungkin berbohong, kemudian merasa bangga. Jiun mengangguk sedikit ikhlas. Pasalnya Jaeyeon tak pernah memujinya seperti itu. Jadi karena penasaran, Jiun mulai bertanya, Jayoni, bagaimana dengan Uma? Apa Uma cantik juga, lucu dan juga hebat? Jiun tak bisa lebih girang lagi. Ia segera berlari ke arah Jaeyeon dan sedikit bercincut untuk mengecup pipi bulat sang anak. Terima kasih Jayoni, ucapnya sembari mengusap rambut si kecil. Dari duka pertanyaan konyol seperti itu juga berhasil memancing rasa penasaran Chan Jungkook. Jayoni panggil Jungkook dengan suara berat yang membuat anak itu sedikit terkejut, namun cepat mendongak hingga mereka saling bertatapan. Dari Jaeyeon menguat heran, lama ia terdiam, melihat ekspresi wajah Jungkook yang menurutnya aneh. Setelahnya Jaeyeon membuang tatapannya dan menangis pelan. Apa-apaan itu, batin Jungkook. Kedua mata Jungkook melotot lebar mendengar itu, sedangkan Yan dan Ji-un yang awalnya dia menganga antara terkejut dengan jawaban Jaeyeon, kini berlari tertawa puas melihat wajah-wajah Jungkook. Anak kecil tidak mungkin berbohong, ucap Ji-un yang masih tak dapat menghentikan tawanya. Aku rasa di antara kita bertiga hanya kau satu-satunya orang yang mengalami banyak perubahan Jungkook, tambah Yan. Jaeyeon bisa bermain dengan Yenuni. Percayalah, aku sangat ahli dalam itu, jatuh Yan ngawur. Tidak ada es krim coklat di akhir pekan, cukup masih tak mau kalah. Ekspresi wajah Jaeyeon yang hampir menangis kembali berbinar senang setelah mendengar ucapan Yan dan Ji-un. Jaeyeon segera bergerak meminta diturunkan. Jadi Jungkook menurutnya dengan sabar sambil melihat anak itu berlari ke arah Yan dan nunggu di situ. Sementara Yan juga menanggapi dengan senang hati perlakuan manja Jaeyeon. Aku harap Kim Taehyung akan segera pulang, ucap Jeon diri di samping Jungkook. Jungkook mengangguk pelan, mendekat ke arah Ji-un dan melengkung pundak suaminya dengan lembut. Dia tidak akan mengingkari janjinya Juna. Berapa lama kalian berlibur di sini? Tanya yang penasaran. Selamanya, ucap Jun dengan Rachel. Kami tidak sedang liburan Yana, kami memutuskan untuk kembali tinggal di sini. Jas Jungkook. Kalian serius? Bagi Yan tak percaya. Cukup membalas dengan anggapan yakin. Akhirnya tahun ini akan semakin berkesan berkat kehadiran kalian. Kedua mata Yan tampak berbinar membayangkan hal menyenangkan itu. Apakah kalian sudah menyiapkan sebuah hunian di sini? Ya, kami sudah menyiapkan itu jauh hari sebelum pindah, balas Jungkook. Sayang sekali. Ada apa? Jun bertanya dengan penasaran. Sebenarnya aku ingin kalian menginap di kediaman Kim. Rumah itu terlalu besar untukku. Hampir 1 bulan ini aku selalu tinggal dengan beberapa kerja di sana. Karena Boji dan apa sedang berada di luar kota untuk pekerjaan. Jelas YN. Begitu rupanya, aku Jungkook sembari berpikir sejenak. Aku rasa menginap beberapa di kediaman keluarga Kim bukan ide yang buruk. Kita bisa membakar daging di halaman belakang. Jaeyeon juga pasti akan menyukainya. Bagaimana? Itu adalah sangat menarik, jawab Yan penuh semangat. Kau sudah mendapatkan jawabannya sayang, ucap Jiun. Ayo kita segera pulang. Aku benar-benar merasa sangat lelah dan membutuhkan istirahat dengan segera. Kau akan mendapatkannya dengan segera Juna, balas Yan. Atau kau mau aku bagikan jasa pijat relaksasi di rumah? Aku biasa memanggil mereka saat tubuhku terasa lelah.
Kamu tak memiliki waktu untuk keluar rumah. Ian sudah berjalan beriringan dengan Jiwon sembari bergandengan tangan, sementara juga berjalan di belakang bersama dengan Jaehyun digendongannya.